Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Purwanti, NIM 1966002. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya dalam mata kuliah studi Quran dan Hadis dan juga materinya tentang hadis mutawatir dan juga hadis ahad. Hal-hal yang akan saya bahas di sini yaitu apa sih sebenarnya hadis mutawatir dan juga hadis ahad? Lalu, apa perbedaannya? Serta syarat-syarat keduanya. Lalu, bagaimana tinjauan dalam segi kuantitasnya? Dan juga bagaimana sikap para ulama terhadap kedudukan masing-masing hadis tersebut. Dan juga saya akan memberikan contoh serta simpulan di akhir presentasi. Sebelum saya memulai presentasi, perlu saya jelaskan bahwa materi yang saya ambil ini bahan-bahannya saya mendapatkan dari internet dan juga beberapa buku-buku serta e-book yang terdapat di beberapa sumber dan insya Allah bisa dijamin kebenarannya. Masuk ke topik bahasan yang pertama. Sebenarnya apa sih hadis mutawatir dan juga hadis ahad itu? Hadis mutawatir dan juga hadis ahad merupakan kedua hadis yang termasuk dalam kelompok hadis yang dibedakan berdasarkan jumlah perawinya. Namun, hadis mutawatir dalam segi bahasa memiliki arti yang sama dengan kata mutatabi. Artinya berturut beruntun atau beriringan. Nah, maksudnya di sini itu merupakan hadis yang perawinya itu secara beriringan dan diusahakan atau bahkan tanpa jarak. Sedangkan menurut istilah, hadis mutawatir merupakan hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah perawi besar yang menurut adat pada umumnya memberikan keyakinan yang mantap terhadap suatu hal yang telah mereka beritakan dan juga mereka telah bersepakat untuk tidak berdusta dari awal mata rantai sanad hingga pada akhir sanadnya. Namun, apa sih sebenarnya hadis ahad itu? Hadis ahad merupakan suatu hadis yang memiliki kata dasar ahad atau berarti satu. Ahad atau wahid berarti satu. Jadi, khobar wahid di sini memiliki makna suatu hal atau suatu peristiwa atau suatu kabar yang diriwayatkan oleh satu orang saja. Sedangkan menurut istilahnya, hadis ahad merupakan hadis yang tidak memenuhi syarat-syarat hadis mutawatir. Jadi hadis ahad ini menurut pemahaman saya, hadis ini merupakan hadis yang tidak sampai sebagai tingkatan hadis mutawatir. Jadi dia berada di bawah hadis mutawatir seperti itu. Lanjut di topik bahasan yang kedua. Sebenarnya apa sih perbedaan kedua hadis ini? Sebelumnya saya sudah menyampaikan bahwa hadis ahad merupakan hadis yang sebenarnya di bawah hadis mutawatir. Jadi, hadis mutawatir versus hadis ahad. Suatu hadis dapat dikatakan sebagai hadis mutawatir jika memenuhi 4 syarat yang telah diriwayatkan oleh sejumlah ulama. Yang antara lain para perawi hadis berada dalam suatu tingkatan sanad. Dan juga perawi hadis tidak memiliki kebiasaan untuk berdusta. Dan tidak hanya itu, hadis itu dikatakan sebagai hadis mutawatir apabila menggunakan indera. Contohnya mendengar, melihat, atau bahkan sandaran dalam hadis tersebut. Namun, apabila hadis ahad tidak seperti itu, karena hadis ahad itu hanya diriwayatkan oleh satu orang saja. Jadi secara singkat, hadis ahad ini merupakan hadis yang secara garis besar tidak memenuhi syarat sebagai hadis mutawatir, akan tetapi dia masih disebut hadis. Dan juga hadis ahad ini sebenarnya digolongkan menjadi 3, yaitu masyhur, aziz, dan juga gharib, yang nanti akan kita bahas di topik selanjutnya. Topik yang ketiga, syarat-syarat apa sih suatu hadis bisa dikatakan sebagai hadis mutawatir dan juga dikatakan sebagai hadis ahad. Seperti yang sudah saya sedikit bahas di topik yang kedua, suatu hadis yang disebut hadis mutawatir harus memenuhi beberapa syarat. Dan di sini ada 2 syarat yang saya tuliskan. Yang pertama, hadis itu dapat diperoleh dari
nabi dan juga atas dasar panca indera yang diyakini seperti pendengaran, penglihatan, atau mungkin perbuatan. Hal ini dimaksudkan para perawi pada saat itu memperoleh hadis ini langsung dari Nabi seperti itu, dan juga harus benar-benar dirasakan sendiri oleh perawi tersebut, tidak katanya si A, tidak katanya si B, akan tetapi si perawi tersebut langsung mendengar, langsung melihat dari Nabi sendiri. Dan yang kedua, yaitu bilangan perawinya. Dilihat dari segi banyaknya, sudah melampaui atau sudah mencukupi persyaratan. Akan tetapi, menurut data yang saya temukan dari beberapa artikel, e-book, bahkan beberapa kitab, serta jurnal-jurnal yang telah ditulis para ilmuwan, terdapat beberapa perbedaan. Jadi tidak ada, saya belum menemukan adanya ketentuan pasti. Namun, beberapa ulama mayoritas menyepakati beberapa pendapat tersebut, yaitu yang pertama, Abu Thalib menetapkan minimal 4 orang dengan alasan mengkiaskan terhadap ketentuan bilangan saksi yang diperlukan dalam suatu perkara. Yang kedua, sebagian golongan Syafi'i menetapkan minimal 5 orang. Hal ini didasari apa? Yaitu beliau mengkiaskan pada jumlah 5 nabi yang bergelar ulul asmi. Yang ketiga, sebagian ulama itu menetapkan 20 orang, yaitu predikat hadis dari segi jumlah riwayatnya. Ini saya mendapat dari kutipan salah satu ulama, salah satu buku juga, yaitu karya Syaifuddin Zuhri. Hal ini juga dikiaskan dalam Quran surat Al-Anfal ayat 65. Dan yang keempat, sebagian ulama juga ada yang menetapkan minimal 40 orang. Sebenarnya ada lagi sih beberapa yang menetapkan seperti 10 orang, 12 orang, dan juga 70 orang. Tetapi saya belum menemukan alasan dasar untuk 10, 12, hingga 70 orang tersebut. Nah, lalu apa sih requirement dari hadis ahad? Tadi kan saya sudah menjelaskan sedikit tentang hadis mutawatir. Lalu untuk hadis ahad apa? Hadis ahad sebenarnya syaratnya itu berbalikan dengan hadis mutawatir. Jadi ketika syarat-syarat dari hadis mutawatir itu tidak terpenuhi, dia disebut hadis ahad. Seperti itu. Akan tapi nanti juga akan disinggung sedikit tentang pembagiannya karena terdapat perbedaan di situ. Lanjut, dalam topik pembahasan yang keempat, yaitu bagaimana sih pendapat atau pandangan para ulama terhadap segi kuantitas kedua hadis tersebut. Banyak ulama yang berpendapat tentang kuantitas kedua hadis ini, namun yang saya garis bawahi, para ulama mengelompokkan menjadi 3 bagian. Ini dalam hal keduanya ya, yaitu mutawatir, masyhur, dan juga ahad. Sebenarnya ada juga ulama yang menyepakati bahkan berpendapat membaginya hanya menjadi 2, yaitu mutawatir dan juga ahad. Dan ada lagi kelompok ulama yang menjadikan hadis masyhur itu tidak termasuk dalam hadis ahad. Jadi dia dibeda-bedakan. Jadi terdapat banyak perbedaan atau terdapat banyak pendapat di sini, tetapi memiliki panduan serta memiliki alasan masing-masing. Seperti itu. Nah, kelompok-kelompok ulama yang hanya membuatnya atau hanya menjadikan 2 golongan tadi dalam tanda kutip tidak memasukkan hadis masyhur ke dalam golongan tersebut memiliki beberapa alasan. Nah, alasan terbesar yang saya temukan di sini, menurut pandangan para ulama tersebut, hadis masyhur itu bukan merupakan hadis yang berdiri sendiri, akan tetapi merupakan bagian dari hadis ahad. Jadi mereka hanya membagi menjadi 2, jadi hadis mutawatir dan juga hadis ahad. Ini saya temukan atas dasar penulis buku. Dalam bukunya itu ada 2 penulis terkenal, yaitu Munzir Suparca dan juga Ucang Ranuwijaya pada tahun 1993 pada halaman 81. Namun
kebanyakan ulama fikih dan juga kebanyakan ulama usul sudah bersepakat bahwa pembagian hadis ini digolongkan menjadi tiga, yaitu hadis mutawatir, masyhur, dan juga hadis ahad. Tapi, menurut ulama hadis, cukup saja dibagi menjadi dua, yaitu hadis mutawatir dan juga hadis ahad. Jadi, ada sedikit perbedaan di sini. Eh, Namun, ada juga seorang ulama, yaitu Syuhudi Ismail, yang menuliskan dalam artikelnya, jurnal pada saat itu, yang mengungkapkan bahwa sebenarnya secara garis besar hadis itu dibagi menjadi dua saja, yaitu hadis ahad dan juga hadis mutawatir. Karena menurut pandangan beliau, menurut pandangan Syuhadi Ismail ini, hadis masyhur tadi sebenarnya juga golongan atau sebenarnya dapat dimasukkan dalam hadis ahad. Jadi tidak perlu dibagi karena dia tidak memiliki spesifikasi khusus atau dia tidak memiliki syarat-syarat khusus, bahkan keunikan yang sangat berbeda dari hadis ahad. Seperti itu. Selanjutnya, topik yang kelima. Bagaimana sih pandangan para ulama terhadap kedudukan atau posisi hadis-hadis tersebut? Nah, menurut ulama, hadis mutawatir sebenarnya itu menekankan kepada keyakinan, dan juga hadis ahad menekankan kepada tidak sebegitu kuat. Akan tetapi sebenarnya hadis ahad ini juga digunakan ya, karena menurut beberapa ahli ilmu, hadis mutawatir merupakan hadis yang wajib diterima dengan yakin dan juga wajib diamalkan. Ini atas dasar syarat yang pertama pada hadis mutawatir, yang hadis ini hadis yang benar-benar dirasakan, benar-benar diterima oleh panca indera manusia, yang dilihat dan juga didengar oleh para perawi. Dan juga menurut para ahli, hadis mutawatir ini merupakan hadis yang memiliki derajat sama dengan nas Al-Quran. Seperti itu. Namun ada pula orang Hasbi As-Sidki pada tahun 1987 pada bukunya halaman 100 itu sebenarnya menyebutkan bahwa sebenarnya tidak sejajar dengan Al-Quran, akan tetapi dia memiliki banyak keselarasan sehingga dikaitkan dengan kesejajaran dengan Al-Quran. Seperti itu. Nah, lalu untuk hadis ahad seperti apa? Untuk hadis ahad sebenarnya dia sahih, akan tetapi dia harus dipertimbangkan lagi. Nah, pertimbangan yang digunakan di sini yaitu seberapa penting dan juga seberapa diperlukannya hadis tersebut. Ketika hadis tersebut dianggap dan juga di uh, dipercayai sangat berpengaruh, dipercayai sangat memiliki kaitan yang erat dalam suatu kegiatan, maka dia wajib diamalkan, dan kegiatan ini harus kegiatan yang mengarah kepada keesaan Tuhan, seperti itu. Dan juga sebenarnya Muhammad Syahudi Ismail pada bukunya cetakan tahun 1981 halaman 158 menyatakan bahwa hadis ahad ini sebenarnya wajib loh diamalkan, namun hanya tentang soal-soal akidah, hanya tentang soal-soal yang benar-benar mengutamakan keesaan serta ketauhidan Tuhan, seperti itu. Namun ada pula pendapat yang kedua tentang hadis ini. Nah, hadis ini tidak perlu diamalkan. Mengapa? Karena hadis ini merupakan hadis yang sebenarnya bisa digantikan dengan hadis mutawatir. Seperti itu. Jadi terdapat beberapa perbedaannya. Ada pula juga pendapat yang menyatakan bahwa hadis ahad ini apabila dia memenuhi syarat, dia dapat dijadikan dasar atau dapat dijadikan dalil yang kuat selama hadis tersebut tidak bertentangan dengan Al-Quran serta hadis-hadis lain yang lebih kuat. Nah, hadis-hadis lain yang lebih kuat ini saya maknai sebagai hadis mutawatir. Jadi pendapat terakhir ini merupakan pendapat yang final yang saya temukan,
yang diungkapkan oleh Muhammad Syuhdi Ismail pada bukunya cetakan 1991 halaman 158. Jadi beliau menyatakan bahwa suatu hadis dalam tanda kutip di sini adalah hadis ahad itu dapat digunakan, dapat dimanfaatkan, dapat dibuat acuan yang kuat ketika hadis tersebut memenuhi syarat dan juga tidak bertentangan dengan syarat-syarat atau syariat-syariat yang ada dalam Al-Quran serta hadis-hadis yang lain. Hadis-hadis yang lain di sini merupakan hadis-hadis mutawatir ya, karena hadis mutawatir itu sifatnya yang dia wajib diyakini, dia yang benar-benar memiliki perawi merasakan langsung dari Nabi, seperti itu. Nah, topik yang keenam itu terkait dengan contohnya, contoh dari hadis mutawatir dan juga hadis ahad. Nah, seperti yang sudah saya sebutkan di awal, hadis mutawatir ini juga dibagi menjadi dua ya. Ada hadis lafzi dan juga maknawi. Menurut Endang Sutari, hadis mutawatir dibagi menjadi tiga. Jadi di sini ada dua ada dua pandangan ya. Ada menurut para ahli dan juga menurut Endang Sutari selaku ulama. Nah, tiga yang dimaksud beliau itu apa? Hadis lafzi, maknawi, dan juga amali. Nah, karena di sini ada pendapat yang menyebutkan tiga penggolongan atau tiga pembagian hadis mutawatir, jadi saya mencari ketiganya. Nah, hadis lafzi yang pertama. Apa sih hadis lafzi gitu kan? Hadis lafzi merupakan hadis mutawatir yang lafadznya dan juga maknanya antara riwayat dan juga antara periwayat satu dengan yang lainnya tuh sama, seperti itu. Contohnya di sini ada qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kataba min kataba, barang siapa kataba itu berdusta ala ma'imat mata'id itu atas nama falyatubu, atas namaku, yang menduduki yang ada di situ minanar, berada di neraka, atau artinya barang siapa yang berdusta atas namaku, maka hendaklah dia menduduki tempat di neraka. Hadis riwayat Bukhari. Hadis yang kedua yaitu hadis mutawatir maknawi. Hadis ini merupakan hadis yang lafaz dan juga maknanya berlainan antara satu riwayat dengan riwayat yang lain, tetapi terdapat persesuaian antara maknanya secara umum. Contohnya tentang hadis mengangkat tangan kala berdoa. Kan juga ada perdebatan ya tentang hal ini. Ada yang berpendapat bahwa itu boleh dilakukan, itu tidak seperti itu, tapi sebenarnya maknanya umum dan juga tidak harus seperti itu. Dan hadis yang ketiga yaitu hadis mutawatir amali. Hadis ini merupakan hadis amalan atau ibadah yang dikerjakan Rasulullah SAW, diikuti para ulama, diikuti para sahabat-sahabat Nabi dan juga tabi'in, dan juga dilanjutkan ke generasi kita. Nah, contohnya apa? Contohnya berita-berita yang menerangkan tentang waktu rakaat salat, sholat jenazah itu seperti apa, sholat itu seperti apa, kadar zakat, zakat itu seperti apa, dan juga beberapa kesepakatan yang dapat dijadikan ijma. Ini merupakan yang saya temukan dari pendapat Endang Sutari pada bukunya cetakan tahun 1997 halaman 122. Nah, dilanjutkan hadis ahad. Nah, hadis ahad ini apa sih gitu kan? Ditinjau dari jumlah perawinya, hadis ahad ini dibagi menjadi tiga yang sudah saya sebutkan di awal tadi ya, yaitu masyhur, aziz, dan juga gharib. Sebenarnya apa sih yang dimaksud hadis masyhur? Hadis masyhur merupakan hadis yang diriwayatkan oleh tiga atau lebih serta belum mencapai derajat mutawatir. Nah, hadis ini disebut juga hadis mustafid, walaupun terdapat perbedaan dalam pendapat para ulama. Sebenarnya hadis ini juga dibagi-bagi lagi, yaitu menurut pandangan muhaddisin itu seperti apa, menurut ahli ilmu itu seperti apa, dan juga menurut
orang umum seperti apa. Nah, menurut pandangan itu tuh lebih mengarah ke bagian tasawuf atau hadisnya saja, atau mungkin ahli-ahli fikih atau ilmu-ilmu pengetahuan yang lainnya. Dan yang kedua yaitu contoh hadis masyhur. Nah, contohnya di sini saya mengambil pada hadis yang diriwayatkan oleh Sahih Bukhari nomor 100, nomor 2673, Sunan Tirmizi pada nomor 2652, dan juga Ibnu Majah nomor 52, yang berarti sesungguhnya Allah tidak mematikan ilmu dengan mencabutnya secara langsung dari para hambanya, tapi Allah mematikan ilmu dengan mengambil nyawa dari para ulama. Sehingga apabila sudah tidak ada lagi orang alim atau ulama, maka manusia akan mengangkat pemimpin-pemimpin yang bodoh. Lalu pemimpin itu akan ditanya dan memberikan fatwa-fatwa tanpa ilmu. Dan pada akhirnya para pemimpin itu akan menyesatkan para pengikutnya. Dan hadis yang ketiga yaitu hadis aziz. Hadis aziz ini merupakan hadis yang diriwayatkan oleh dua orang ataupun satu orang saja. Nah, seperti itu. Menurut Ibnu Hibban al-Batsi, hadis aziz hanya diriwayatkan oleh dan kepada dua orang perawi saja, sejak dari lapisan pertama sampai dengan lapisan terakhir. Tidak sekali-kali terjadi lebih dari tersebut. Dan juga hadis aziz ini sebenarnya ada banyak pendapat, tapi menurut saya inti dari banyak pendapat tersebut dua pendapat ini yang saya tulis. Nah, contohnya yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, yang artinya sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, tidaklah kalian beriman sampai aku menjadi yang paling ia cintai dari kedua orang tuanya, anaknya, dan juga bahkan semua manusia. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dilanjut yang ketiga, golongan yang ketiga, yaitu hadis gharib. Nah, hadis gharib ini merupakan hadis yang dalam sanadnya terdapat seorang yang menyendiri dalam meriwayatkannya, di mana penyendirian tersebut terjadi interpersonal. Jadi dia tidak bergantung dengan orang lain seperti itu. Dan juga yang meriwayatkan, yang pendengarnya itu hanya dia sendiri seperti itu. Dan juga dilihat dari bentuk penyendirian perawi tersebut, hadis gharib ini dapat digolongkan menjadi dua, yaitu gharib mutlak dan juga gharib nisbi. Itu tertulis dalam suatu artikel yang ditulis Musir Suparja pada tahun 1993 pada lembar ke-103. Nah, gharib mutlak ini didasarkan atas penyendirian yang mengenai personalia, jadi lebih ke si orang tersebut seperti itu. Jadi dia itu dalam suatu keadaan yang disebut tobakot. Contohnya untuk yang gharib mutlak yaitu perawinya dia hanya sendiri, dia tidak dengan orang lain, dia menyampaikannya sendiri, dia memikirkannya sendiri, dia menuliskannya sendiri. Namun untuk yang gharib nisbi ada suatu hadis contohnya yaitu Bukhari dan Muslim. Dari Anis radhiyallahu anha berkata, sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memasuki Ka'bah dan di atas kepalanya tertutup dari besi. Seperti itu. Itu hadis yang saya temukan yang termasuk contoh dari hadis gharib nisbi dan juga gharib mutlak. Dari penjelasan itu saya meringkas menjadi 4 poin penting dalam dua topik ini. Nah, dalam materi hadis mutawatir dan juga hadis ahad ini dapat diambil kesimpulan bahwa kedua hadis ini dilihat atau digolongkan berdasarkan jumlah perawinya. Walaupun ada pula yang menggolongkan menjadi 3, yaitu hadis mutawatir,
ahad dan juga hadis masyhur. Namun setelah ditelaah kembali, banyak ulama yang berpendapat membaginya hanya menjadi dua, yaitu hadis mutawatir dan juga hadis ahad. Lalu, hadis mutawatir sendiri dapat dikelompokkan menjadi dua hal atau menjadi dua bagian, yaitu hadis mutawatir lafzi dan juga maknawi. Yang disepakati, hadis lafzi memiliki arti seluruh perawinya menggunakan ungkapan yang sama dalam menuturkan hadis tersebut. Adapun hadis maknawi yaitu yang meriwayatkan hanya mengambil maknanya saja, sedangkan ungkapan-ungkapan katanya itu berbeda dari aslinya. Jadi dia mengubah tata bahasanya, akan tetapi maknanya saja diambil. Jadi intinya saja, akan tetapi lafadznya itu berbeda. Poin yang ketiga yaitu hadis ahad. Hadis ahad merupakan hadis yang perawinya tidak mencapai atau terkadang tidak mendekati atau bahkan di bawah standar dari hadis mutawatir, dan dibagi menjadi tiga, yaitu masyhur, aziz, dan juga gharib. Seperti itu. Dan poin yang keempat, ada pula loh golongan-golongan yang menolak hadis ini, baik hadis mutawatir maupun hadis ahad. Hadis yang menolak ini alasannya, hadis-hadis tersebut alasannya, jikalau kedua hadis-hadis tersebut memiliki makna atau bertolak belakang dengan syariat-syariat Al-Quran. Dan juga golongan-golongan yang menolak hadis ahad itu disebut hujjah. Nah, disebut hujjah. Hujjah ini memiliki arti dia sebenarnya bisa menerima hadis mutawatir, akan tetapi dia belum dapat atau dia tidak menerima secara lapang hadis ahad dalam berbagai hal ya, akidah contohnya seperti itu. Dan juga untuk hal-hal yang non akidah, hadis ahad sebenarnya juga masih sedikit bisa diterima, kan, tapi jarang sekali digunakan. Nah, sekian dari saya, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan, kesalahan, dan mohon untuk koreksinya. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Ilal liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah.